Kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-14. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ayat keempat, dan seterusnya sampai dengan ayat ke-14 dengan judul perikop firman Tuhan kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Efesus pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita satu Tuhan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Sebagai persiapan kebenaran waktu untuk persatukan di dalam Kristus sebagai para segala sesuatu, baik dan juga apapun yang dipimpin. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah mengharapkan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Selamat bersaudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada saat sore hari ini saya berikan satu buah tema, yaitu siapakah aku? Ya. Tema firman Tuhan adalah siapakah aku? Ini merupakan sebuah tanda tanya, sebuah kalimat tanya, di mana ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa saya? Ya. Ketika ada orang sedang menanyakan kepada dirinya sendiri siapa saya, itu artinya saudara, dia tidak mengenal siapa dirinya. Sama seperti ketika ada orang sedang kecelakaan, tiba-tiba dia lupa diri ketika ditanya, namanya siapa Pak? Wah, siapa ya? Lupa. Amnesia. Ya kan? Atau beberapa waktu yang lalu ada kasus pengeroyokan anak remaja, ketika dibawa ke rumah sakit dia sempat koma, ketika dia sadar dia tidak ingat siapa dirinya. Dia malah bertanya, siapa saya? Siapa nama saya? Kenapa saya ada di sini? Apa yang terjadi? Kita di mana? Jadi ini sebuah tanda tanya di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu bagaimana kita menanyakan diri kita sendiri, saudara. Siapakah kita? Artinya kita masih belum bisa mengenali siapa diri kita itu di hadapan Tuhan. Sehingga masih ada tanda tanya besar di dalam hidup kita pribadi masing-masing. Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya melayani Tuhan? Untuk apa saya setia beribadah? Untuk apa saya menjadi orang Kristen?
untuk apa saya baca firman Tuhan, untuk apa saya berdoa, untuk apa saya saat teduh, untuk apa saya memberi pertolongan dan persembahan. Sehingga ada tanda tanya yang besar. Timbullah pertanyaan, dan pertanyaan itu menanyakan kepada diri sendiri, siapa saya? Artinya kita masih belum sadar siapa diri kita itu di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kitab Efesus sangat jelas mengatakan bahwa setiap orang yang dipilih oleh Yesus memiliki banyak sekali kekayaan yang Tuhan nyatakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan telah memilih kita sebelumnya menjadi anak-anak Tuhan, itu karena kasih karunia Dia. Karena pengampunan dosa, sehingga dosa kita diampuni dan kita mendapat bagian di dalam Kristus, mendapatkan keselamatan yang diberikan di dalam Kristus. Itu kekayaan yang besar yang dimiliki bagi setiap orang yang percaya. Tapi saudara, ada banyak orang Kristen sekarang yang menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, menyia-nyiakan pengorbanan yang besar di atas kayu salib yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam hidupnya, dengan perilakunya, dengan kehidupannya yang masih jatuh di dalam dosa, masih hidup di dalam kedagingan, pesta pora, dan selain-selainnya, masih hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Ketika bulan lalu saya mengikuti acara pelepasan di sekolah kami mengadakan di Puncak. Ada salah satu murid kami, kalau orang zaman dulu dia sebutannya si mata baby, dia bisa melihat setan. Dia bisa melihat setan. Kemudian saudara, pada malam harinya kami mengadakan acara api unggun di lapangan di luar. Murid kami yang bisa melihat setan ini, dia melihat ada sesosok nenek-nenek, kata dia ya, nenek-nenek. Dan kebetulan yang memimpin acara api unggun itu adalah saya sendiri di sana. Sebelum saya bergerak ke tengah lapangan, itu nenek-nenek itu udah dekat dengan anak-anak yang melingkar di lapangan. Dan ketika saya bergerak ke lapangan, nenek-nenek itu pergi menyingkir, dia naik ke atas pot. Ini kesaksian pengakuan dia ya, entah benar apa enggak, karena dia bilang dia bisa melihat. Selesai acara api unggun, kami biasanya tidak langsung tidur karena kami mengontrol anak supaya mereka tidurnya jangan kemalaman dan jangan keluar. Selesai acara api unggun, kata si anak, waktu saat itu kami sedang berada di depan kamar, itu ada tempat duduk, kami sedang duduk di sana sambil ngopi sama anak ini juga saudara. Dan pada saat itu saya ke kamar mandi, saya ingin buang air kecil. Selesai saya kembali ke kamar kecil, berjumpa dengan teman-teman guru dan juga anak ini. Dia berkata, "Pak, waktu Bapak pergi, nenek-nenek itu nyamperin kami." "Ah, dari mana kamu tahu?" "Saya lihat langsung." "Nyamperinnya di mana?" "Di sana." "Enggak." "Oh, di pohon yang dekat sana?" "Enggak." "Nyamperinnya di mana?" katanya. "Di depan kami langsung." Jadi depan itu, di depan mereka langsung ada setan yang dilihat. Terus saya bertanya, kenapa dia bisa menyamperin kalian? "Karena Bapak pergi ke toilet." Loh. Terus setelah Bapak kembali, nenek-nenek itu pergi lagi. Lalu saya bilang ke anak ini, "Kenapa dia takut melihat saya?" "Karena Bapak ini sepertinya punya aura."
Bapak ini sepertinya punya aura ngusir setan, kata dia. Bahkan saya tanya ke anak saya, ya udah kalau gitu kita adu ilmu aja. Oh jangan, ilmu saya masih rendah, ilmu bapak udah kuat. Ada saya nggak pakai ilmu apa-apa saudara. Kedukun juga nggak pernah, punya pegangan juga nggak ada, jimat saya juga nggak ada. Yang saya bawa pegangan saya hanya Tuhan Yesus. Sampai anak-anak saya yang bisa melihat setan sampai bilang, Pak, ampun, ilmu bapak tinggi, ilmu saya masih rendah. Bukan karena kuasa setan, kuasa iblis, tapi karena kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu saudara, kita harus mengenali siapa diri kita. Itu merupakan kunci keberhasilan, kunci kemenangan. Di dalam Kristus kita punya posisi yang sangat hebat dan luar biasa. Di dalam Yesus, Dia akan berjalan bersama dengan kita. Bahkan di depan kita, Yesus berjalan membimbing dan menuntun kita. Oleh sebab itu, kita kenali dulu hidup kita itu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita melihat bersama apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengenali diri kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kekayaan rohani di dalam Kristus. Ayat yang ketiga saudara berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kekayaan rohani di dalam Kristus. Ada berkat surgawi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara. Berkat surgawi ini lebih besar daripada berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tetapi ada banyak orang Kristen menganggap bahwa berkat jasmani ini lebih besar daripada berkat rohani. Buktinya banyak orang berdoa tentang berkat secara jasmani. Kata berkat itu saudara, artinya adalah pemberian secara cuma-cuma. Kalau saudara dikasih secara cuma-cuma, misalkan uang 10 juta, apakah saudara senang? Senang. Kalau saudara dikasih rumah secara cuma-cuma, apakah saudara senang? Senang. Kalau saudara dikasih mobil secara cuma-cuma, apakah saudara senang? Senang. Tanpa harus saudara berikan timbal balik atas pemberian mereka itu. Apalagi Tuhan yang sudah memberikan kita berkat di dalam kehidupan kita. Bagaimana berkat kita itu menjadi bagian di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan kita di dalam firman Tuhan, Efesus mengatakan kita adalah orang-orang kaya, orang-orang yang menerima berkat surgawi. Jika kita diberkati oleh Tuhan, maka cara berpikir kita, mindset kita, mentalitas kita harus berubah. Karena kita sudah menerima berkat surgawi yang diberikan oleh Tuhan. Cara berpikir kita pun harus berubah. Bukan lagi cara berpikir orang yang selalu meminta dan meminta terus kepada Tuhan. Ada satu kemarin saya bersama Bapak Pendeta Sama kami meninjau tempat di tanahnya. Di lantai 2 itu tempatnya sudah siap untuk dipakai pelayanan. Tetapi di lantai 1 itu masih ada direnovasi. Jadi lantai 2 masih dipakai tukang untuk tidur. Tetapi secara tempat itu sudah siap. Pertanyaannya, apakah kita punya hati untuk melayani di sana? Karena di depan Tanah Abang itu
itu banyak sekali orang-orang gelandangan tidur di sana. Kalau malam banyak sekali wanita-wanita malam yang ada di sana. Banyak preman, banyak pengemis, banyak orang-orang gelandangan di sana. Dan biasanya yang dilakukan oleh pendeta Sabah, dia memberikan bantuan. Nah, bisa nasi bungkus, bisa sembako dan yang lainnya. Itu diberikan kepada mereka. Jadi ketika saya kemarin pergi ke sana, orang-orang yang di sekitar tempat itu sudah kenal dengan pendeta Sabah itu. Dan pendeta Sabah berkata, orang yang mau melayani di Tanah Abang ini tidak boleh setengah hati, harus full heart, sepenuh hati. Kalau setengah hati tidak akan bisa bertahan lama. Jadi sekarang kita berubah mindset pelayanan kita, bukan lagi melayani karena kita meminta, tetapi sekarang kita melayani harus memberi. Karena apa? Efesus berkata, kita sudah menerima berkat surgawi yang diberikan oleh Tuhan. Ada kekayaan yang Tuhan beri. Kalau saudara memberi untuk pelayanan Tuhan, tidak setengah hati, maka Tuhan akan menggantikan lebih dari itu. Amin. Amin. Kayaknya setengah hati. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mentalitas harus dirubah. Bukan lagi menjadi mentalitas orang susah, bukan lagi menjadi mentalitas orang miskin, tetapi kita harus merubah mentalitas menjadi orang kaya dalam Tuhan. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi meminta, tetapi sekarang waktunya ketika Tuhan memberkati saudara, saudara juga harus menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, yaitu Tuhan memberikan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ayat keempat dan ketujuh berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Yang kedua adalah kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Roma berkata, upah dosa adalah maut, dan setiap manusia yang berdosa sudah kehilangan kemuliaannya Allah. Siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga saudara, Tuhan itu mau menebus dosa kita, sehingga saudara, Tuhan itu mau mengasihi kita, sehingga kita memiliki kekayaan kasih karunia di dalam Tuhan. Semua ini hanya karena kemurahannya Tuhan. Semua ini hanya karena kemurahannya Tuhan. Setiap kita yang berdosa, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Bagaimana Dia membuat kita tidak lagi memiliki keraguan sosial, keraguan soal keselamatan di dalam Kristus? Bagaimana kita dasarnya memiliki kejelasan karena kebaikan dan perbuatan kita, tetapi sekarang kita memiliki keyakinan karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Amin. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena banyaknya perbuatanmu kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena besarnya pahalamu kau diselamatkan oleh Tuhan. Tapi semua itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Jadi janganlah bermegah hati atas anugerah yang Tuhan berikan. Jangan menjadi orang Kristen yang tinggi hati, saking tingginya kakinya tidak menginjak bumi.
sehingga dia lupa siapa dirinya. Jangan jadi orang Kristen yang besar kepala, sehingga tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, tidak mau diperbaiki. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak memandang ke bawah, selalu melihatnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Wah, lihatlah, dia sudah punya mobil, dia sudah punya apartemen, dia sudah punya rumah besar, tetapi kita tidak mau melihat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar siapa kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa yang kita dapatkan ketika kita mengenal Tuhan, yaitu ada jaminan di dalam Kristus. Di ayat ke-13, ayat ke-14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yang ketiga, ada jaminan. Jaminan apa yang Tuhan berikan, yaitu adalah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan, diberikan di dalam kehidupan kita, yang dipilih dan ditebus oleh Kristus. Kalau saudara membuat surat pakai materai, itu artinya tanda kepemilikan. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus dimeteraikan, dan Roh Kudus sudah menjadi bagian milik di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena penebusan. Karena apa? Karena keselamatan. Karena apa? Karena pilihan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Sehingga Roh Kudus akan membimbing arah jalan hidup. Sehingga Roh Kudus akan melembutkan yang hatinya keras. Sehingga Roh Kudus akan menguatkan yang hatinya lemah. Sehingga Roh Kudus akan membangkitkan yang dia terjatuh dan tidak berdaya dan berputus asa. Sehingga Roh Kudus akan menyembuhkan mereka yang sakit. Sehingga Roh Kudus akan mengampuni setiap mereka yang terluka. Sehingga Roh Kudus akan memberi dan mengasihi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kita harus mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saya selalu berkata kepada diri saya, siapa kita? Kita ini adalah rempah-rempah roti yang jatuh di bawah meja, tuannya dan dimakan oleh anjing. Kita ini tidak ada harganya, tidak bernilai. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apa. Tanpa Yesus kita ini adalah seperti seekor babi yang kembali masuk ke kubangan, setelah dibersihkan balik lagi. Karena dasar manusia itu adalah selalu mau kembali ke dalam hidup yang kotor, yaitu dosa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa keluar dari dosa. Tanpa Roh Kudus, jerat dosa yang sudah seperti di leher kita dengan mencekik itu tidak bisa lepas kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Mau dia sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen, mau dia pendeta, mau dia hamba Tuhan, mau dia penginjil, kalau Roh Kudus itu tidak ada dalam dirinya, dosa itu selalu menjerat hidup. Karena firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa yang mengaum, yang setiap saat siap menerkam kita ketika kita lemah, dosa datang. Ketika kita sedang putus asa, iblis menggoda sehingga kita jatuh lagi dalam dosa. Itu sebabnya saudara kita butuh jaminan kepastian, yaitu Roh Kudus di dalam Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan sore hari ini menguatkan kita supaya kita mengenal siapa diri kita, mengenal siapa hidup kita di hadapan Tuhan. Sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia meminta warisan bapaknya, dia pergi ke kota,
maka dia habiskan warisan bapaknya, dia hamburkan di sana, dan dia menjadi orang susah di sana. Karena dia melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, sehingga dia lupa siapa dirinya, sehingga dia tidak tahu bagaimana statusnya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia membersihkan anak itu, dia mandikan anak itu, dia berikan pakaian yang mewah, dia berikan makanan yang banyak, dan dia dipanggil kembali, dan dia diajak kembali untuk masuk ke dalam rumah. Bapaknya menguatkan kembali status anak ini, bahwa dia adalah anak dari seorang ayah yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Status kita adalah anak Tuhan. Tuhan yang memiliki banyak sekali kekayaan di dunia ini. Berkat jasmani, berkat surgawi Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita punya Allah yang besar, sumber dari segalanya. Maka status kita itu adalah anak Allah. Ingat, kita adalah anak Allah. Jangan mau kita tergoda dengan dunia ini. Jangan mau kita jatuh di dalam dosa dunia ini. Karena gerak iblis, gerak kau menggoda hidup kita, sehingga kita lupa siapa identitas, status kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah sore hari ini kita semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita semakin mengenal kembali diri kita di hadapan Tuhan. Karena Efesus mengatakan bahwa biarlah setiap hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara mau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Maka hari ini sadarilah bahwa engkau adalah anak Allah. Amin.